novel menikah saat SMA part 21. Boy mendekat ke arah bunga. "Gimana?" tanya Boy. "Gimana apanya?" Bunga balik bertanya dengan pertanyaan berbeda. "Keadaan lo." "Dari tadi aku baik-baik aja," jawab Bunga polos. Padahal hatinya begitu miris melihat nasibnya saat di ruangan gudang tadi. Boy menyodorkan tangannya untuk membantu Bunga turun dari tempat tidurnya. "Ayo." Bunga menggeleng. "Lo mau nginep di sini?" tanya Boy. Bunga kembali menggeleng. "Terus?" tanya Boy lagi. Bunga turun dari tempat tidurnya tanpa bantuan Boy. "Ayo," ajaknya. Boy memopong Bunga dengan tas yang disandang di kanan dan di kirinya. Boy dan Bunga berjalan di lorong yang sudah sepi. Mereka hendak menuju parkiran. Begini sekolah ini, ketika bel pulang telah berbunyi, maka sekolah tampak seperti bangunan terbengkalai saking sepinya. Namun saat jam ekskul diadakan ketika pulang sekolah, maka sekolah terlihat biasa saja. Karena hari ini hari Jumat, maka jam ekskul ditiadakan. Beberapa menit kemudian, Boy dan Bunga sampai di parkiran yang hanya menyisakan satu mobil saja, yaitu mobil Boy. Boy membuka pintu mobil untuk Bunga dan menyuruhnya duduk. Lalu Boy mengitari mobil dan masuk ke kursi pengemudi. Boy menjalankan mobilnya. Bunga berdehem. "Boy," panggilnya tanpa menoleh ke arah lawan bicara Boy. Boy yang fokus pada jalan raya menoleh sebentar. "Iya." Soal masalah tadi nggak usah diperpanjang ya," pinta Bunga. "Kenapa?" tanya Boy penasaran. Bunga menoleh ke arah luar jendela. "Aku nggak mau bikin masalah." "Kan bukan lo yang bikin masalah tuh duluan, tapi mereka yang mulai duluan." Bunga memutar kepalanya tepat ke arah sampingnya, ke arah Boy. "Mereka?" Bunga memastikan. Boy mengangguk. "Iya, mereka." "Boy, please, ya jangan diungkit-ungkit lagi masalah tadi," ulang Bunga meminta. "Enggak," ketus Boy. Alena memanyunkan bibirnya. "Dasar keras kepala," gumamnya. "Apa lo bilang?" tukas Boy. Bunga menunjukkan deretan giginya. Enggak ada," balas Bunga. "Hening." Hanya ada suara musik mobil yang nyinyir, sedangkan Boy dan Bunga sibuk dengan pemikiran masing-masing. Bunga tengah memikirkan bagaimana nasibnya ke depannya jika masalah tadi diperpanjang. Bunga takut jika Donna malah marah besar nantinya. Ya meskipun Bunga tahu kalau banyak yang selalu melindunginya. "Kenapa kesini?" tanya Bunga. "Pasalnya mereka berhenti di sebuah parkiran. Di sini tidak ada apapun, hanya ada beberapa mobil tersusun rapi." "Mau makan?" Bunga mengernyit. "Makan? Lihatlah, apa cuma mata Bunga yang tidak melihat restoran atau rumah makan di sini? Jangankan rumah makan, orang yang berjualan di pinggir jalan aja tidak ada di sini. Apa mata Bunga rusak gara-gara kejadian di gudang tadi? Tak bisa diterima dengan akal sehat." "Rumah makannya emang masuk gang, dan ini tempat parkirnya," terang Boy, lalu ia tersenyum melihat wajah Bunga yang tampak kelinglungan, sampai-sampai berputar untuk melihat kondisi sekitarnya. Bunga berteriak, kemudian menyusul Boy yang jalan duluan. Bunga tak mau menyamai posisi jalannya dengan posisi jalan Boy. Bunga masih setia berjalan di belakang Boy. Boy berhenti. Pastinya Bunga menabrak orang yang di depannya. Boy. "Au, kamu nih kalau berhenti ngomong dikit napa?" Kesal Bunga seraya memegang kepalanya yang mengenai punggung tegap Boy. Boy tak menggubrisnya. Ia melanjutkan jalannya yang berhenti. Boy tertawa kecil. Ia memang sengaja berhenti untuk beri pelajaran pada Bunga. Siapa suruh jadi pengawal di belakang? "Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa kabar si Bayu tidak ada sejak tadi?
Karena ceritanya si Bayu ini izin libur 1 minggu karena ada urusan keluarganya di luar kota. Gitu ya guys. Di malam cuaca yang dingin ini, Bunga tengah berdiri di atas balkon sendirian. Ia melihat bintang yang ada di langit. Ya, meskipun hampir tiap malam Bunga melihatnya, tapi ia tak pernah bosan. Ia selalu mengadu ke bintang yang paling terang, walaupun Bunga tahu bahwa bintang tetaplah bintang, tidak bisa diajak bicara. Setelah merasa agak enakan, Bunga masuk ke dalam. Bunga meninggalkan balkon, seperti biasa, usai makan malam. Boy pergi ke base camp bersama sahabat yang lainnya. Jarang ia tetap stay di rumah nemanin Bunga karena ia merasa canggung berdua. Jadi, sekarang Bunga sedang sendirian di apartemen. Ting, ponsel Bunga berbunyi. Tanda ada pesan masuk di sana. Bunga segera mengambil ponselnya yang ia letak di meja yang ada di ruang televisi. Dari grup, gumam Bunga ketika melihat layar ponselnya. Biasanya grup kelas mereka jarang aktif. Maksudnya grup kelas mereka selalu sepi, jarang rame. Kalaupun rame hanya ketika masa ujian, ada PR untuk besok dan semacamnya. Pasti grup kelas rame, na'udzubillah. Bunga membuka grup dan membaca pesan yang dikirim. Guys, besok gue ultah, jadi gue ngundang lo semua untuk ke klub. Gue ngadain pesta di sana besok. Kalian semua harus datang jam 8 malam. Monolog Bunga membaca isi pesan. Dari Dona Senjaya. Bunga membulatkan matanya besar-besar. Tak tahu kenapa perasaan Bunga makin tak enak dibuatnya. Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu utama apartemen. Bunga mengernyit. Siapa orang yang mengetuk pintu? Kalau Boy tak mungkin. Pasti dia bakal masuk begitu saja. Bunga bingung. Apakah ia harus membukakannya atau malah membiarkannya? Bunga membuang napasnya pelan. Bismillah, gumamnya. Bunga berjalan menuju pintu. Tring 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 tring. Ponsel Bunga berbunyi pertanda ada panggilan masuk. Boy, ujar Bunga ketika melihat layar ponselnya. Bunga menghentikan langkahnya lalu menjawab panggilan telepon tersebut. Halo, ucap Bunga duluan. Lo lagi ngapain? Tegas Boy dari seberang telepon. Bunga membulatkan bola matanya besar. Benar dugaannya, yang ngetuk pintu itu bukan Boy. Lalu siapa? Tok tok. Orang itu makin memperkuat ketukan pintunya, seolah-olah dia akan menghancurkan pintu itu di detik ini juga. Bunga ketakutan. Ia berlari menuju kamar dan mengunci pintunya. Halo nga, Boy kepanikan ketika mendengar ketukan pintu itu. Iya, Boy mendengarnya. Boy, ada orang yang ketuk pintu. Siapa? Aku nggak tahu, aku takut. Tok, tok. Bunyi langkah kaki itu semakin mendekat. Boy, dia semakin dekat, Boy. Aku takut. Boy tengah berada di antara sahabatnya yang lain, namun di sini tidak ada Tamrin. Adam sebagai penggantinya. Adam dia juga ikut nimbrung di rumah kecil yang mereka beli. Pastinya atas permintaan Boy. Adam berada di tempat ini. Kenapa ada dia? Tanya Bisma. Teman, singkat Boy. Pertanyaan ini jawabannya itu. Bisma mengangkat alisnya sebelah. Lo gak sakit kan? Teman sama siapa aja boleh kali. Kalau sahabat baru harus dipilih. Terang Boy. Icok yang sedari tadi ngemil sambil nonton televisi manggut-manggut tak jelas. Gue setuju tuh. Bisma mengoyor kepala Icok. Icok memegang kepalanya yang digoyor. Gak salah dong gue nyetujuin ucapan Boy. Tukas iyo. Ketus Bisma kemudian memilih tidur. Adam duduk di sofa yang sering ditempatkan oleh Tamrin. Dari sana Adam hanya menonton perdebatan dua sahabat karena kehadirannya di sini. Sedangkan Boy masang wajah tak bersalah karena menyuruh Adam untuk datang ke sini. Tamrin mana? Tanya Iyo. Boy langsung mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Usai mendapat pertanyaan dari Icok, Boy menelpon Normo yang berada di peringkat pertama dari kontaknya, yaitu nomor Bunga. Berdering, batin Boy. Halo, ucap Bunga dari seberang telepon.
Lo lagi ngapain? Tanya Boy tanpa menjawab sapaan dari Bunga. Tok tok tok. Boy mendengar suara orang yang sedang mengetuk pintu dengan keras. Sangat keras. Halo, Nga? Boy makin khawatir dibuatnya. Nga, ada orang yang ngetuk pintu. Siapa? Aku nggak tahu, aku takut. Boy, dia dekat Boy, aku takut. Lanjut Bunga. Boy mematikan sambungan telepon secara sepihak. Ia segera memakai jaketnya dan mengambil kunci motor yang berada di atas meja. Boy mencolek bahu Adam. Ikut gua, titah Boy. Adam mengikutinya. Boy mengendarai motornya terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Adam di belakangnya. Boy mengendarai motornya dengan sangat laju, begitu juga Adam. Ia selalu menyamain lajunya motornya dengan lajuan motor Boy. Meskipun Boy selalu di depannya lebih dahulu. Hanya butuh waktu 6 menit, Boy dan Adam sampai di parkiran apartemen. Boy berlari menuju tangga darurat, meninggalkan Adam. Salah liftnya sendiri, orang butuh cepat, dia malah nggak buka-buka. Lantai 3 nomor 333, sorak Boy dan hendak masuk ke pintu tangga darurat. Adam memberikan jempolnya sebagai balasan. 1 menit kemudian pintu lift terbuka dengan sigap Adam masuk ke dalamnya. Boy berlari sekuat tenaganya. Ia menaiki satu persatu anak tangga untuk mencapai lantai 3. Akhirnya, lirih Boy yang masih berlari menuju nomor 333. Boy segera masuk usai melihat pintu utama apartemennya terbuka. Di dalam kamar, ia melihat Adam hendak memepong Bunga yang tak sadarkan diri. Turunin, titah Boy. Adam menghentikan aksinya. Ia menuruni Bunga ke tempat semula. Boy mendekat dan menggendong Bunga menuju kasur. Siapa orangnya? Tanya Boy pada Adam. Adam menggeleng. Dia udah berhasil kabur duluan, jawab Adam. Ya udah, lo boleh pulang. Adam mengangguk kemudian pergi keluar kamar.